Ini adalah pipa yang berputar-putar. Saya Ruotang, ini adalah es batu dari kedai minuman. Ini adalah es batu yang saya beku di kulkas. Setengah jam kemudian, es yang dibekukan di kulkas hampir semuanya telah mencair. Sementara es dari kedai minuman masih ada setengah gelas. Mengapa es batu dari kedai minuman umumnya mencair lebih lambat? Video ini, saya akan bersama Philips memperkenalkan teknologi pembuatan es. Es batu yang mencair perlahan. Hal ini terutama berkaitan dengan kualitas air es yang dibekukan serta proses pembuatan es. Pertama-tama, ketika membekukan es batu di rumah, biasanya menggunakan air matang yang didinginkan. Meskipun terlihat jernih dan bening, tetapi pada suhu ruangan, air tersebut masih melarutkan beberapa udara dan kotoran. Saat dibekukan, seiring dengan penurunan suhu, kotoran dikeluarkan dari air. Kotoran tersebut tenggelam ke dasar air. Sementara itu, air membeku dari luar ke dalam. Udara yang terlarut di dalamnya juga secara bertahap terpisah, membentuk gelembung kecil. Gelembung tersebut terus terdesak menuju pusat cetakan. Akhirnya terjebak di dalam es batu. Jika gelembung yang terpisah kecil dan banyak, maka pusat es batu akan berwarna putih. Es batu jenis ini juga disebut es keruh. Ketika mencair, rongga yang dibentuk oleh gelembung ini memperbesar luas permukaan kontak antara es batu dan udara di dalam air, sehingga mempercepat proses pencairan. Dan untuk memastikan rasa minuman, sebagian besar air yang digunakan di kedai minuman adalah air murni. Setelah disaring oleh alat penyaring, sebagian besar kotoran yang terlarut di dalam air terhalang dan terabsorpsi oleh kertas saring dengan pori-pori yang sangat kecil. Kotoran berkurang. Es batu yang dibekukan tidak hanya lebih jernih, tapi juga memiliki tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Selanjutnya, es batu yang digunakan di kedai minuman dibekukan oleh mesin pembuat es aliran profesional. Air murni mengalir dari cetakan dingin. Pemadatan di permukaan. Dengan cara ini, ia membeku sambil mengalir. Sedot kotoran yang lebih berat dan mereka akan jatuh. Gelembung yang muncul juga akan terbawa oleh aliran air. Es batu yang dibekukan memiliki kemurnian yang lebih tinggi. Sementara itu, dibandingkan dengan suhu ruang beku di lemari es, koefisien aliran cetakan logam lebih tinggi. Suhu lebih rendah. Air menempel pada permukaan cetakan, membangun lapisan beku dari dalam keluar. Es batu yang dibekukan lebih keras. Suhu di bagian tengah lebih rendah. Proses pencairan pun menjadi lebih lambat. Di rumah, Anda bisa menggunakan air murni sebagai pengganti air matang yang didinginkan. Meningkatkan kemurnian es batu. Bekukan beberapa hari lebih lama di dalam lemari es. Menjadi es batu yang lebih keras. Mendapatkan es batu dengan suhu tengah yang lebih rendah. Namun, dengan mengandalkan cara pembuatan es dari air murni ini, ingin meningkatkan kekerasan es batu, ini agak sulit. Misalnya mesin pembuat es rumahan ini, strukturnya seperti versi mini dari kulkas. Menghisap dan mengeluarkan kotoran yang lebih berat, membeku di permukaan. Mereka terhubung dengan pipa tembaga. Di dalamnya terdapat pendingin. Saat digunakan, motor di dalam kompresor menggerakkan piston secara bolak-balik, mempresikan pendingin. Ini seperti pompa udara, mengeluarkan pendingin gas bertekanan tinggi. Pada saat ini, setelah dipres, suhu gas bertekanan tinggi ini juga sangat tinggi. Perlu melalui kondenser untuk mendinginkan. Ini adalah pipa-pipa yang berputar-putar. Ketika pendingin suhu tinggi melewati, kipas mengeluarkan panasnya ke lingkungan sekitar. Oleh karena itu, saat menempatkan peralatan listrik jenis ini, perlu menyediakan ruang untuk pendinginan. Setelah melewati kondensor, pendingin menjadi cairan bersuhu rendah, kemudian melewati pengering dan kapiler, akhirnya mencapai evaporator. Di sini, pendingin menguap dengan cepat, berubah dari fase cair menjadi gas, menyerap banyak sekali panas, menurunkan suhu lingkungan hingga di bawah titik beku, memberikan efek pendinginan. Kita membuka beberapa ruang beku di lemari es. Melihat pipa-pipa yang melingkar itu adalah evaporator. Di atas evaporator terdapat beberapa tongkat pembeku es yang disusun berselang-seling, terendam langsung di dalam air. Setelah area air dingin, es mengkristal di atas tongkat pembeku es, membungkus satu lapis demi satu lapis. Ketika ketebalan es mencapai tingkat tertentu, katup elektromagnetik pengeringan terbuka. Evaporator melepaskan panas. Bagian yang bersentuhan antara es dan tongkat pembeku es mencair, jatuh akibat pengaruh netral, membentuk es berbentuk cangkir, menunggu cetakan es batu berbalik, jatuh ke dalam rak es. Dengan demikian, sekumpulan es sudah siap. Inilah prinsip dasar dari mesin pembeku es rumah tangga. Cara ini membuat air langsung bersentuhan dengan tongkat pembeku es. Lebih baik daripada memasukkannya ke dalam lemari es. Menggunakan udara untuk mentransfer pendinginan. Bergerak lebih cepat. Namun itu masih merupakan pembekuan air bersih. Belum menyelesaikan masalah es yang longgar dan berpori. Masih mencair dengan cepat. Ingin menurunkan suhu minuman dengan cepat. Maka satu-satunya cara adalah menambah beberapa potong es. Namun hanya akan mengencerkan minuman. Ini membuat rasa menjadi lebih hambar. Sementara cetakan es yang terbuka,
juga menimbulkan risiko keamanan pangan pada es yang sudah terbentuk. Philips telah menambahkan struktur pembuatan es pada alat. Untuk itu, mereka menambahkan mekanisme pembuatan es yang mengalir. Mereka meluncurkan alat penyaring air yang dapat memproduksi es tanpa perlu instalasi. Di rumah juga dapat membuat es yang tidak mudah mencair. Es batu yang bersih dan higienis. Bagaimana cara kerjanya? Seluruh mesin terdiri dari mekanisme ini. Pertama, kita perlu menambahkan air keran langsung ke dalam tangki air baku. Tidak perlu seperti mesin pembuat es yang harus mempersiapkan air matang yang didinginkan atau air murni sebelumnya. Melalui alat penyaring reverse osmosis, air tersebut disaring menjadi air murni, disimpan dalam tangki air murni. Selanjutnya, sebagian air murni mengalir ke tangki air es di bawah, kemudian dipompa oleh pompa sentrifugal ke dalam cetakan es di atas. Setelah itu, air murni mengalir terus-menerus ke tongkat pembeku es. Begitu terkena dingin, langsung membeku. Air yang mengalir terus-menerus menghilangkan gelembung yang menempel di permukaan, membuat es yang terbentuk menjadi jernih dan bersih. Sisa air es mengalir kembali ke tangki air es di bawah, kemudian dipompa kembali oleh pompa sentrifugal, masuk ke dalam siklus pembekuan es. Ketika air dingin ini mengalir kembali melalui tongkat pembeku es, kecepatan pembekuan es akan lebih cepat. Dalam waktu sekitar 8 menit, satu batch es dapat selesai. Sementara itu, air es murni di tangki air es juga bisa mengalir langsung. Suhu air hanya 5 derajat Celcius. Membuat teh dingin di musim panas. Teh buah dingin atau meminumnya langsung lebih menyegarkan. Wadah es sudah dilengkapi dengan sterilisasi mikro, memastikan es bersih, higienis, dan tidak berbau. Ketika fungsi pembekuan atau pendinginan dimatikan, mesin juga akan mengingatkan kita untuk mengosongkan wadah es, menghindari pertumbuhan bakteri. Dalam industri pemurni air, Philips menginovasi dengan mewariskan fungsi pembekuan es ke dalam mesin kopi dengan tampilan statis. Ini lebih cepat daripada pembekuan es di dalam kulkas. Juga lebih bersih dan higienis dibandingkan mesin pembeku es rumah tangga biasa. Sementara itu juga memiliki kecepatan pembekuan es yang cepat seperti mesin pembeku es profesional. Keuntungan dari es batu dengan kemurnian tinggi. Ini adalah teknologi warisan yang cukup inovatif. Ini adalah Philips. Perlu dicatat bahwa, berbeda dari teknologi pemurnian membran tradisional, Philips menggunakan pemurnian protein saluran air AKP, dapat secara efektif menghilangkan 110 jenis zat berbahaya dan kontaminan karsinogenik baru. Sementara itu, lapisan terakhir dari filter adalah batang karbon mineral. Di dalamnya ditambahkan beberapa elemen jejak yang dibutuhkan tubuh. Ini membuat kualitas air bersih sekaligus lebih sehat. Selain dapat menghasilkan air es yang bersih dan sehat, es batu yang dapat dimakan. Ini juga dapat dengan cukup akurat mengalirkan air hangat pada suhu 5100 derajat Celcius. Air panas bahkan air mendidih. 75 derajat untuk menyeduh teh bunga. 85 derajat untuk menyeduh kopi. 100 derajat untuk menyeduh mie instan. Dapat disesuaikan sesuai keinginan. Seiring dengan perkembangan teknologi, kemampuan untuk menghasilkan air dingin dan panas ekstrim telah menjadi fitur yang dimiliki oleh sebagian besar mesin pemurni air. Philips bahkan merupakan salah satu merek yang lebih awal melakukan penelitian tentang cairan dingin dan panas di industri ini. Baik dalam hal akumulasi teknologi cairan dingin dan panas, maupun pengalaman pengguna yang sebenarnya. Semuanya jauh lebih unggul dibandingkan produk pencukur teh Philips. Teman-teman yang suka minum es di musim panas yang terik, jika ingin memiliki air bersih dan sehat di rumah, es sebening kristal, mesin penyaring air yang bisa menghasilkan es tanpa perlu pemasangan ini, akan menjadi pilihan yang sangat baik.